Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah First Impression atau kesan pertama jodoh kamu kepada kamu. Jadi nanti kita akan lihat apakah sejak awal ketemu dia punya kesan yang baik tentang kamu atau gimana. Dan aku akan lihat juga bagaimana usaha yang akan dia lakukan untuk mendapatkan perhatiannya kamu. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu seperti biasanya. Apakah kamu lebih tertarik pada pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Kalau kamu sudah memilih pile pilihanmu, kita akan langsung aja ketemu di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama atau gambar pertama, kita akan sama-sama lihat bagaimana kesan pertamanya kepada kamu. Dan karena ini adalah reading general, jadi bisa aja resonate, bisa enggak, karena energinya diambil dari banyak orang. Kalau teman-teman ingin reading yang personal, kamu bisa aja langsung menghubungi tim aku di nomor telepon yang ada di sini atau yang ada di bawah ya. Dan kita langsung aja masuk ke reading ini. Di sini ada King of Swords, ada The Lovers, Queen of Pentacles, dan Knight of Cups. Kesan pertama yang dia rasakan kepada kamu adalah dia langsung melihat kamu sebagai orang yang tangguh, yang kuat, yang cerdas, yang sangat-sangat mandiri. Dan di sini dia melihat sejak awal itu memang dia sudah ada ketertarikan sama kamu. Karena di sini kamu bisa menyeimbangkan antara energi maskulin kamu dengan energi femininnya kamu, baik di sini kamu laki-laki ataupun perempuan. Di sini ada King of Swords yang menandakan kamu sangat bertanggung jawab akan hidup kamu. Yang energinya tuh langsung terasa kenceng ya. Dari awal ketemu, awal kenal tuh langsung berasa banget dari cara ngomongnya kamu, dari tatapan matanya kamu dan sebagainya. Sehingga di sini dia semakin melihat segala potensi itu ada di kamu mengenai kemandirian, pekerja keras, kecerdasan, bagaimana kamu memakai logika kamu. Jadi di sini mata kamu tuh tajam bagi dia, dan bagi dia itulah yang menarik dari kamu. Dan di sini ada The Lover yang menandakan memang sejak awal itu kelihatannya dia yang akan naksir duluan ke kamu ya. Di sini yang mana dia langsung merasa bahwa bersama dengan kamu, kelihatannya dia merasa bahwa kamu dan dia akan sama-sama menjadi pasangan yang bisa saling membahagiakan, yang sama-sama bisa saling berjuang lah untuk hubungan ini ke depannya. Jadi di sini karena kemungkinannya dia yang akan naksir sama kamu ya, dia yang akan pendekatan duluan ke kamu, yang akan lebih sering ngajak kamu keluar jalan-jalan kemana, yang lebih sering mungkin di sini nge-WhatsApp kamu atau ngirim pesan sama kamu kayak gitu. Dan ya, dia juga punya banyak keinginan untuk mengenal kamu lebih dalam. Dan lebih dari itu semua, ada Queen of Pentacles di sini yang bisa aku katakan bahwa Queen of Pentacles adalah divine feminine, udah jelas di sini baik kamu laki-laki atau perempuan, kamu di sini sangat kelihatan banget compassion atau di sini energi kasih sayangnya. Jadi bagaimana kamu punya energi yang banyak untuk menyayangi, mencintai. Mungkin di sini dia melihat kamu itu sayang banget sama anak-anak. Mungkin dia melihat kamu sayang banget ke hewan-hewan. Mungkin kamu punya hewan peliharaan yang sangat-sangat kamu jaga, sangat-sangat kamu rawat dengan baik kayak gitu. Dan lebih dari itu, Queen of Pentacles adalah ratu yang dia bisa menyeimbangkan antara kasih sayang dan juga hal-hal lainnya. Misalnya saja di sini mengenai stabilitas keuangan, pendidikannya kamu, dan di sini juga hal-hal yang berhubungan dengan komitmen, kesetiaan, kejujuran dan sebagainya. Sehingga di sini dia melihat kamu itu sebagai paket lengkap ya, baik kamu di sini laki-laki atau perempuan, karena seimbang di sini energi maskulin dan juga femininnya kamu, sehingga itu yang membuat kamu sangat-sangat menarik gitu loh. Di satu sisi mandiri banget dan tangguh banget mengenai hidup, disiplin. Di satu sisi rona kasih sayangnya kamu, keinginan untuk menjaga itu juga kenceng banget. Makanya di sini kamu seperti menjadi orang yang paling potensial bagi dia untuk menjadi pasangan kayak gitu. Dan dia mengerti bahwa selain dia di sini ada banyak lagi orang yang juga kemungkinan besarnya lagi suka sama kamu. Jadi kamu tuh high quality single di matanya. Dan di sini dia juga melihat kamu sebagai seorang pejuang, atau di sini dia melihat bahwa kamu ini selain punya bibit-bibit romantis,
selain punya bibit-bibit menjadi teman yang menyenangkan buat diajak ngobrol, tapi di sini dia juga melihat kamu sebagai orang yang tangguh, yang punya pikiran yang lebih terbuka mengenai cinta. Maksudku di sini, kamu di sini selain mendambakan hal-hal yang berhubungan dengan romantisme, sesuatu yang manis, sweet mengenai cinta, tapi juga mengerti bahwa cinta itu nggak bisa terburu-buru, harus saling kenal dulu satu sama lain, harus, kalaupun jatuh cinta teramat dalam sejak awal, tetaplah harus ada fase kenal dia, kamu, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Kayak gitu sih di sini. Dan Knight of Cups ini satu waktu dia memang romantis sih ya, bisa menjadi sahabat yang menyenangkan juga buat ngobrol, buat curhat. Dia melihat kamu sebagai orang yang dia cerita apa aja tuh nyambung, dan dia juga melihat kamu tuh nggak ngejudge gitu loh. Jadi cerita apapun enak ke kamu, nggak menghakimi, nggak menggurui, pokoknya nyaman. Dan di sini juga Knight of Cups menjadi orang yang kadang tuh melankolis gitu loh, atau mungkin di sini agak-agak cengeng, atau mungkin hatinya tuh lembut banget ketika ada suatu hal terjadi. Kadang kamu tuh bisa nangis sekedar melihat anak kucing terlantar di pinggir jalan, atau mungkin kamu melihat anak-anak korban perang tuh kayak nggak kenal tapi ikut tersentuh gitu loh. Dan itu sisi lemah lembutnya kamu yang bagi dia sangat menarik, sangat membawa dia pada sebuah kesadaran, aku akan melindungimu, kayak gitu di sini ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya mengenai kamu di sini. Masih tetap ya, di sini adalah kesan pertamanya dia. Ada Ten of Wands, ada Transformation, atau di sini kartu The Death ya. Ada Three of Pentacles dan juga Ace of Wands di sini. Oke, selain dari hal-hal yang manis tadi, dia juga melihat kamu setangguh itu sih memang kamu terhadap hidup ya. Dia di sini mungkin di sini bukan di kesan awal, tapi mungkin setelah kamu cukup banyak cerita mengenai diri kamu, setelah dia cukup banyak mendapat informasi mengenai kamu, dia melihat diri kamu itu sebagai orang yang benar-benar tangguh menghadapi hidup. Mungkin di sini teman-teman yang memilih pile pertama banyak yang berasal dari latar belakang keluarga yang mana kamu tuh bener-bener harus berjuang dengan sangat gigih mengenai pendidikan kamu, mengenai hidup layak, mengenai keuangan kayak gitu. Sehingga di sini dia melihat kamu bener-bener tangguh. Kenapa kamu bisa sampai di titik King of Swords, yang mana dia di sini sangat mandiri, sangat cerdas, selalu punya jalan keluar akan masalah yang terjadi karena kamu sudah ditempa sebelumnya. Kayak berbagai hal lah di sini mengenai orang tua kamu barangkali, mengenai kondisi keuangan keluarga kamu sebelumnya dan sebagainya. Sehingga di sini kamu tumbuh menjadi orang yang sangat bertanggung jawab akan hidup kamu, akan keluarga kamu. Mungkin barangkali di sini teman-teman banyak yang menjadi tulang punggung keluarga, dan ini menjadi hal poin plus yang mana dia ini semakin melihat kamu tuh luar biasa banget, ketangguhan kamu terutama di sini untuk benar-benar sabar menghadapi hidup, masalah yang datang, ujian yang datang, setangguh itu kamu gitu di sini. Dan dedikasi kamu pada suatu hal, pada impian kamu tuh benar-benar luar biasa. Seberat apapun yang kamu rasakan mengenai perjalanan kamu menuju impian kamu, tapi sedikit-sedikit kamu tuh pelan-pelan ingin sampai kepada impian kamu, walaupun mungkin gak secepat teman-teman kamu yang lain, tapi perjuangan kamu bagi dia adalah suatu hal yang sangat layak mendapat apresiasi. Kemudian ada transformasi di sini, ini mengenai transisi ya. Jadi bisa dibilang memang kamu dia lihat sebagai orang yang berhasil keluar dari sebuah situasi yang tidak nyaman. Mungkin hidup kamu sebelum ini sangat-sangat keras gitu loh, kehidupan yang bener-bener di luar apa yang pernah dia jalani. Sehingga di sini dia semakin respect sama kamu, dia semakin melihat ketangguhan itu di kamu, dan hidup kamu tuh nggak main-main. Mungkin di sini semesta sudah menggembleng, Tuhan sudah bener-bener ngasih banyak pelajaran di hidup kamu sebelumnya ya. Ini bisa mengenai apapun sih ya, itu dia. Dan ya di sini ada Three of Pentacles yang menandakan bahwa kamu itu orang yang sangat bisa diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah kegiatan, ada suatu hal yang mengharuskan kamu untuk bekerja sama dengan banyak orang, kamu tuh tipe yang gampang bekerja sama, gampang ngeblend dengan banyak orang, gampang berbaur. Kamu di sini nggak membeda-bedakan teman. Kamu di sini bekerja dengan siapapun, entah untuk pekerjaan, entah untuk kegiatan 17 Agustus katakanlah kamu menjadi panitianya, kamu tuh effort gitu loh, maksimal untuk apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku kerjakan kayak gitu di sini. Maka di sini juga menjadi nilai plus di matanya dia gitu. Dan di sini
Dia juga yakin bahwa kamu bisa menjadi partner ya, yang bisa sama-sama saling berjuang di hubungan ini ke depannya. Mulai dari pacaran, lamaran, terutama nanti setelah menikah, dia melihat bahwa kamu akan menjadi teman, partner hidup yang sama-sama bisa diajak kerja sama gitu loh di sini. Yang nggak berat sebelah, yang ketika dia lagi jatuh, kamu ada buat menopang dia, ketika kamu lagi jatuh, dia ada untuk menopang kamu. Jadi itu impresi atau mungkin di sini kesan yang dia lihat mengenai kamu. Jadi bayangan dia ketika melihat potensi ini ada pada kamu. Ada Ace of Wands di sini mengenai percaya diri ya. Kamu di sini sangat-sangat percaya diri memang, karena ya kamu sudah menjalani banyak hal yang cukup sulit sebelumnya, sehingga pelajaran hidup kamu cukup banyak, dan di sini kamu maju sebagai orang yang sudah tidak takut lagi menghadapi apapun. Maka di sini kamu datang sebagai orang yang percaya diri. Percaya diri kamu nih pas, nggak berlebih sehingga nggak berkesan sombong atau gimana, tapi pas kayak iya aku pernah mengalami kejadian ini, saya sudah melewatinya, saya sudah sampai di fase saya berdamai dengan situasi, menerima diri saya apa adanya, baik lebihnya saya bangga dengan diri saya, dan itu menjadikan nilai plusnya kamu di matanya dia, kayak gitu di sini. Dan ya itu sih yang bisa aku katakan mengenai kesan pertamanya dia ke kamu. Dan aku akan lihat juga di sini beberapa kartu mengenai usaha apa yang akan dia lakukan setelah dia melihat keindahan ini di kamunya ya. Ada King of Pentacles, ada The Fool, ada Two of Cups, ada Three of Wands, dan ada Page of Wands. Kalau yang aku lihat di sini, dia melihat kamu sebagai Queen of Pentacles, maka aku lihat di sini dia ingin memantaskan atau menyetarakan, mensinergikan dirinya untuk menjadi seorang King of Pentacles di sini, yang mana dia ingin menyeimbangi energinya kamu, yang mana King of Pentacles ini adalah orang yang humble. Dia juga sangat mengejar atau mungkin di sini ingin memastikan bahwa kamu dan dia akan aman untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, stabilitas finansial, dan dia juga akan memastikan bahwa bersama dengan dia kamu akan baik-baik saja, bahwa bersama dengan dia kamu akan merasakan dicintai, merasa aman, sejahtera, dan dia juga akan hadir ke kamu sebagai orang yang humble, lebih kepada bagaimana dia bisa menerima kamu apa adanya. Dia bisa menerima kamu baik buruknya, sehingga kamu nggak perlu pakai topeng di depan dia, dan dia juga berharap di depan kamu dia nggak pakai topeng, bahwa kamu bisa menerima dia sebaik dia menerima kamu gitu di sini. Dan ya ada The Fool yang menandakan bahwa dia nggak tahu bagaimana arah hubungan bersama dengan kamu ke depannya, tapi dia modal nekat gitu loh, kayak kamu sehebat ini, kamu seluar biasa ini, semoga aja aku dengan segala yang aku miliki bisa hadir menjadi pasangan yang baik buat kamu, kayak gitu. Jadi di sini dia ketika ngajak kamu jadian atau ingin membuat hubungan ini ada di fase yang jelas gitu ya mengenai pacaran atau mungkin lamaran, dia kayak ayo kita coba gitu, kita nggak pernah tahu kedepannya akan bagaimana, tapi dia datang sebagai orang yang aku nggak bisa menjanjikan banyak hal ke kamu, tapi aku akan menjanjikan bersama dengan aku, kamu akan aman, kamu akan baik-baik saja, aku akan setia sama kamu, dan aku juga berharap kamu setia ke saya, kita berjuang bareng yuk, kayak gitu ya. Ada Two of Cups di sini yang emang sih kelihatannya emang sejak awal tuh dia udah ada pikiran, wah ini nih jodoh aku, wah aku bakal jadian sama dia, aku akan menghabiskan sisa usiaku bersama dengan kamu, kayak gitu di sini. Yang dia pikirkan mengenai kamu sejak awal ya. Dan di sini Two of Cups ini juga mengenai harmoni bersama dengan kamu. Dia menemukan harmoni, pada akhirnya dia menemukan orang yang sefrekuensi dengan dia. Pada akhirnya dia menemukan orang yang bisa saling ngobrolnya tuh nyambung. Mungkin di sini tujuan hidup kamu dan dia sama. Mungkin di sini kamu punya hobi yang sama, keinginan yang sama akan masa depan, sehingga cocok gitu, sehingga muncul harmoni. Tapi tentu aja walaupun secocok-cocoknya kamu dengan dia, pasti nanti adalah yang namanya saling beda pendapat, berantem tipis. Tapi karena di sini kamu dan dia sama-sama saling bisa mendengarkan, mengerti, menghargai, akan lebih gampang damainya gitu loh. Dan di sini kalau kamu misalnya bisa melihat ada sayap yang sangat besar, jadi bisa aku katakan ini adalah sayap malaikat yang menandakan bahwa penyatuan kamu dan dia ini memang menjadi sebuah penyatuan yang sangat indah gitu loh, yang memang sudah menjadi garis takdirnya kamu dan dia, kayak gitu.
Dan ya, kalaupun kedepannya nanti kamu dan dia ada fase di mana kamu dan dia mungkin akan terpisah karena mungkin faktor pendidikan, pekerjaan dan lain-lainnya, tapi dia di sini akan terus menatap kamu. Dia di sini akan berharap bahwa sejauh apapun jarak memisahkan, LDR gitu ya, tapi dia akan tetap menetapkan atau mungkin dia tetap kekeh, tetap melihat kamu, tetap setia sama kamu, dan dia juga berharap kamu akan tetap setia juga sama dia, dan dia akan menunggu momen-momen bertemu dengan kamu, karena momen bertemu dengan kamu adalah momen yang bagi dia sangat-sangat menyenangkan. Sangat mungkin di sini bahasa cintanya dia quality time ya, waktu ngobrol bareng-bareng, waktu bersama-sama dengan kamu menjadi waktu yang paling membahagiakan buat dia. Dan ya, sejauh apapun nanti kamu dan dia sudah saling mengenal, dia akan ada tetap energinya buat penasaran sama kamu, ingin menggali kamu lebih dalam, menggali di sini ingin tahu kamu lebih lagi, kamu tuh sukanya apa, kamu tuh kalau lagi marah gimana, kamu dan bagaimana gitulah. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai first impression jodoh kamu terhadap kamu dan juga usahanya dia di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya yang dia rasakan bersama dengan kamu ya. Kedamaian di sini, yang seperti ku katakan tadi bahwa bersama dengan kamu dia nggak perlu banyak drama ya di sini, dan dia di sini tidak perlu memakai topeng. Jadi dia merasa nyaman bersama dengan kamu, dia merasa bahwa bersama dengan kamu bisa menerima segala kelebihan dia, kekurangan dia, dan dia di sini nggak perlu pakai topeng yang mana dia harus sempurna setiap saat di depan kamu tuh enggak, karena di sini kenyamanan inilah yang membuat dia di sini akan bertahan sama kamu, yang mana dengan kenyamanan ini dia akan berjuang juga bersama dengan kamu. Jadi kedamaian yang sudah bisa saling menerima, saling melengkapi antara kamu dan dia. Gitu. Kemudian di sini ada surprise ya. Bagi dia kehadiran kamu tuh seperti hadiah ini, seperti sebuah kejutan yang nggak pernah dia sangka-sangka, yang dia nggak pernah menduga. Ekspektasi dia sekian, dia mendapatkannya sekian gitu loh, karena kamunya sudah sangat seluar biasa itu. Dan di sini dia sangat-sangat bersyukur pada akhirnya kamu hadir di hidupnya dia. Kayak gitu sih di sini. Dan ya, dengan ekspektasi atau mungkin di sini dari surprise kejutan yang dia dapatkan ini, dia juga berharap kamu bisa merasakan bahagia yang sama seperti yang dia rasakan mengenai hubungan ini bersama dengan kamu. Ada possibility di sini yang menandakan bahwa ada banyak sekali harapan yang dia ingin raih bersama dengan kamu. Dia punya banyak impian, dan bersama dengan kamu, kalau misalnya kamu dan dia nanti benar-benar akan ada sebuah penyatuan, akan ada banyak impian kamu dan dia yang ingin diraih bersama, yang sama-sama akan diperjuangkan gitu ya di sini. Dan pada akhirnya kamu dan dia akan sama-sama fokus di hubungan ini, baik pada saat jadian, ketika akan menikah, dan sebagainya begitu. Jadi ada banyak kesamaan kamu dan dia yang membuat segala impian kamu dan dia ini, ayo kita bersemangat untuk meraihnya. Seperti itu ya buat teman-teman di sini. Dan aku akan lihat juga beberapa charm buat kamu. Ada kemungkinan besarnya kamu akan dealing dengan orang yang berzodiak ini, atau ini adalah zodiaknya kamu ya. Ada Leo, Gemini, Aries, Aquarius, Capricorn, Scorpio, dan juga Taurus. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia ya, ada F, K, A, X. X ini bisa mantan kamu, H, P, V, R, C, dan I. Kemudian ada beberapa angka atau tanggal yang akan menjadi tanggal atau angka spesial antara kamu dan dia. Ada 12, 22, 26, 3, 29, 7, 12, 9, 15, dan 26. Kemudian detail lain mengenai dia ini, ada cemilan dari Korea ini ya, tteokbokki dan corn dog. Kalau di sini mungkin dia adalah orang atau kamunya sangat suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan masakan Korea, atau mungkin budaya-budaya Korea, atau tontonan-tontonan dari Korea kayak gitu ya di sini. Kemudian
ada 2 smartphone. Ada kemungkinan gini, pertemuan kamu dan dia ini akan sangat banyak melibatkan smartphone atau telepon, atau mungkin di sini online gitu ya. Kalau misalnya kamu dan dia pada akhirnya ada fase LDR atau pacaran jarak jauh, ya mau nggak mau harus begini komunikasinya. Atau pertemuan kamu dan dia ini terbentuknya dari dating aplikasi, atau mungkin di sini aplikasi kencan online, atau mungkin pertemuannya karena kamu ikut komunitas online, atau mungkin ya dari online lah gitu. Ada kemungkinannya ada April yang bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Mungkin ini bulan lahir atau bulan pertemuan atau bulan penyatuan. Kemudian di sini ada Juni, ini juga sama akan menjadi bulan yang spesial antara kamu dan dia. Ya, di sini. Kemudian di sini ada retro atau sesuatu yang klasik. Ada kemungkinan kamu atau dia sangat suka dengan hal-hal yang sudah lalu gitu loh. Jadi di sini mungkin kamu atau dia suka film-film tahun 80-an, musik-musik tahun-tahun 60 80, The Beatles atau Queen, ABBA, kayak gitu-gitulah di sini. Musik, film, cara dia berpakaian atau hal-hal lainnya kayak gitu. Ya, kemudian di sini ada Desember, ini juga bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Ya. Kemudian di sini ada mengenai fashion antara kamu dan dia. Kamu dan dia sama-sama suka pakai baju yang lebih ke agak-agak formal, atau mungkin sangat effort lah. Kalau misalnya mau ketemu, effort kamu luar biasa untuk pakai baju yang bagus, yang kamu rasa cocok buat kamu. Kamu butuh waktu yang lama buat dandan, begitupun juga dengan dia gitu ya. Tapi di sini kelihatannya kamu dan dia sama-sama suka pakaian yang nggak terlalu santai gitu loh. Jadi mungkin bukan pecinta pakai kaos oblong atau yang kayak gitulah. Jadi ada effortnya mengenai fashion gitu. Ada buku di sini ya. Antara kamu dan dia di sini cerdas, suka baca buku, baik buku bener-bener buku atau mungkin bukunya via online, dan ya sangat suka mencari informasi baru mengenai berita apapun itu gitu. Dan di sini family oriented yang menandakan bahwa kamu dan dia mungkin di sini sama-sama sangat menghargai keluarga. Bagi kamu keluarga itu penting, baik keluarga kamu yang sekarang, keluarganya dia, atau nanti keluarga yang akan kamu bangun bersama dengan dia. Jadi family oriented banget, sangat sayang sama keluarga, ya. Dan di sini ada kemungkinan bidang pekerjaan kamu atau dia berhubungan dengan pendidikan di sini. Entah di sini pendidikan dari balita atau SD, TK gitu-gitu. Kuliah juga bisa, dosen barangkali, yang pasti sangat dekat kaitannya dengan pendidikan. Entah dia memang bekerja sebagai pengajar atau mungkin di Kementerian Pendidikan atau yang seperti itu, mengajar kursus di mana, begitulah ya. Dan itu yang bisa aku lihat buat teman-teman yang memilih file pertama. Semoga ini bisa menjadi sebuah afirmasi positif buat kamu. Ambil segala energi positifnya, dan semoga kamu akan dibersamakan dengan jodoh yang bisa membawa kamu pada kebahagiaan yang sangat banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua atau gambar kedua, kita akan sama-sama melihat bagaimana first impression atau kesan pertama dia ke kamu. Tapi di sini teman-teman, aku mau mengingatkan ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa. Kalau kamu di sini pengen reading yang lebih private, kamu bisa mengambil personal reading bareng aku di nomor WhatsApp yang ada di sini atau di box deskripsi, dan kita akan langsung mulai aja untuk reading kali ini ya. Ada Two of Wands, ada The Devil, ada Air of Swords, ada Queen of Swords. Oke, di sini yang bisa aku lihat mengenai first impression dia ke kamu, dia menganggap kamu orang yang sangat misterius, sangat sulit membaca kamu, dan di sini sangat mungkin dia orang yang udah lama stalking kamu, naksir kamu, pingin deket sama kamu, cuma bingung gimana caranya membuka hati kamu gitu kelihatannya di sini ya. Jadi gini, sangat mungkin dia ini orang yang memang sudah lama mengincar kamu, dan sangat mungkin di sini dia lebih sering mencari informasi tentang kamu dari sosial media. Kelihatannya demikian. Yang mana dia ini walaupun ada banyak orang di depan mata, tapi yang dia lihat kamu lagi. Dan
kesan pertama yang dia dapat ketika dia bener-bener sudah kenal nih, udah jabat tangan sama kamu ya, udah bener-bener ketemu langsung, dia nih semakin, aduh kamu tuh gimana ya, kayak misalnya dia melihat kamu tuh sebagai orang yang ceria gitu di sosial media. Di sosial media kamu menjadi orang yang hahaha, fun, menyenangkan, tapi setelah kenal langsung nih, ternyata kamu punya banyak sisi misterius yang membuat dia bertanya-tanya, kamu nih sebenarnya aslinya gimana sih, kayak gitu di sini. Dan ya, bagi dia ada banyak hal mengenai kamu yang walaupun misterius banget, tapi dia di sini ada sisi bucinnya sih ya. Karena di sini hanya dengan melihat dari sosial media aja, dari foto-foto kamu aja, dia bisa naksir nih sama kamu, kayak bisa menduga-duga, oh sepertinya dia nih orangnya begini. Tapi ternyata setelah ketemu langsung beda gitu loh. Masih banyak hal yang harus dia kenali mengenai kamu. Ada banyak hal yang masih harus dia gali mengenai kamu di sini. Dan di sini dia melihat kamu sebagai orang yang nggak seterbuka itu memang sejak awal. Mungkin di sini kamu punya alasan sendiri kenapa kamu nggak mau seterbuka. Jadi di sini kamu kayak misalnya dia pingin kenalan sama kamu kayak oke, kita kenalan, tapi kamu nggak seterbuka itu langsung mengenai hidup kamu. Kamu nggak langsung berceloteh atau cuap-cuap mengenai diri kamu, mengenai kehidupan kamu dan sebagainya. Jadi kamu di sini bener-bener pelan-pelan banget membuka diri kamu ke dia, sehingga kadang dia bertanya-tanya kayak, sebenarnya kamu tuh tertarik nggak sih sama aku? Sebenarnya kamu tuh ngasih kesempatan ke aku nggak sih buat mendekati kamu gitu loh. Karena di sini ya kamu pasti punya alasan tersendiri lah kenapa nggak bisa langsung seterbuka itu dengan orang baru, terutama mungkin memang di sini kamu punya sifat atau mungkin dari bawaan lahir kamu memang kamu tipe yang harus pelan-pelan ketika kenal dengan orang, atau kamu punya sebuah trauma di mana kamu ketika kamu ngerti ada orang yang suka sama kamu ngerasa kamu harus lebih pelan-pelan, lebih waspada. Mungkin kamu ada curiganya mengenai niat baik dia apa nih, apakah dia niatnya tulus pingin pendekatan atau mungkin ada maksud-maksud lain kayak gitu. Jadi kamu di sini nggak seterbuka itu memang sama dia, sehingga dia banyak pertanyaannya mengenai kamu. Dan ya di sini ada Queen of Swords. Meskipun kamunya sangat-sangat dingin, mungkin di sini dia ngerasa kamunya jual mahal, tapi tetap dia merasa bahwa jual mahalnya kamu ini justru menjadi hal yang menarik bagi dia, justru menjadi hal yang membuat dia ini semakin penasaran, pingin tahu mengenai kamu. Kayak oke, aku akan membuat kamu jatuh cinta sama saya, kayak gitu. Dan karena ini judulnya jodoh ya, sangat mungkin kamu nanti akan ngasih kesempatan ke dia sih pada akhirnya ya. Cuma ya itu, dia butuh perjuangan ekstra untuk mendekati kamu, untuk membuat kamu mau membuka hati buat dia, kayak gitu loh. Jadi dari kebingungan itu dia, ayo, aku pasti bisa meluluhkan hati kamu gitu di sini. Tapi emang kamu nggak seterbuka itu sih. Kemungkinannya kebanyakan di sini sih karena emang ada trauma ya, trauma mengenai cinta. Jadi kayak hati-hati banget, kamu nggak mau terluka seperti dulu lagi, kamu nggak mau bodoh seperti dulu lagi, kamu nggak mau ketika ada orang baru datang hanya sekedar memanfaatkan kamu, entah memanfaatkan uang kamu, memanfaatkan posisi jabatan kamu, memanfaatkan badan kamu dan sebagainya. Maka di sini kamu bener-bener waspadanya luar biasa gitu loh. Ada Queen of Swords. Memang Queen of Swords ini dia lihat sebagai, baik kamu laki-laki atau perempuan, dia melihat kamu sebagai orang yang sangat-sangat tangguh, orang yang kalau misalnya sudah ada keinginan, impian, gimana caranya kamu tuh bener-bener menggapai impian kamu. Di sini kamu juga dia lihat sebagai orang yang mandiri, kamu dia lihat sebagai orang yang punya kontrol penuh akan hidup kamu. Jadi kamu di sini dia lihat nggak gampang terombang-ambing pada sebuah situasi. Kalau misalnya standar masyarakat katakanlah di usia 25 seharusnya kamu sudah menikah, kamu santai aja kayak ya sudah, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda, aku akan tetap fokus pada apa yang membuat diriku bahagia sekarang, entah di pendidikan kamu, pekerjaan kamu, hobi-hobinya kamu, kayak gitu di sini. Tapi dia juga melihat ada sisi setangguh-tangguhnya kamu, ada sisi rapuhnya kamu yang dia lihat sejak awal. Sisi rapuh di sini kayak kamu tuh dia lihat kadang kesepian, kadang nggak bisa nyaman terbuka dengan orang lain, padahal dia yakin kalau misalnya kamu ngasih kesempatan ke dia buat kenal lebih dekat, kamu bisa lebih hangat ke dia. Bahkan ke orang lain pun juga sama. Jadi di sini emang dia ngerasa dia butuh waktu aja untuk meyakinkan kamu bahwa niat dia nih tulus untuk kamu, untuk
meyakinkan kamu, buka hati kamu buat aku akan memberikan yang terbaik buat kamu gitu loh. Karena dia kemungkinannya bucin sih di sini sejak awal sama kamu. Ya entah karena kamu mungkin di sini karena Queen of Swords ini dia cakep ya. Baik kamu laki-laki atau perempuan kamunya cakep, sehingga ada sisi itulah yang membuat dia tertarik. Tapi lebih dari itu ada inner beauty-nya kamu yang membuat dia di sini kayak sangat-sangat ingin kamu ngasih kesempatan ke dia gitu. Kartu lainnya The Moon, ya wajar kalau keluarnya The Moon. Lalu ada The Devil, ini kartunya sama ya, The Devil di sini. Ada The Hierophant, ada Ace of Cups. Ya wajar keluarnya The Moon. Dia di sini sangat bertanya-tanya mengenai kamu. Ada banyak kebingungan dia mengenai kamu seperti ku katakan tadi. Cuma dari sisi dia, kamu itu memang punya bakat lahir yang misterius banget. Dia melihat kamu juga cerdas ya. Queen of Swords ini sangat-sangat cerdas pola pikirnya. Kadang ngomongnya agak nyelekit, tapi bener, jujur gitu loh. Jadi kadang kejujuran kamu tuh nyelekit, nyakitin secara nggak sadar hati orang, tapi ya kamu tuh jujur gitu loh. Cuma di sini dia melihat kamu emang cerdasnya iya, cuma misterius banget iya, susah ditebak iya. Tapi ini menjadi poin plusnya kamu di mata dia, karena bagi dia mungkin menghadapi orang yang misterius itu lebih menantang dibandingkan orang yang langsung bla 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 mengenai hidupnya gitu loh. Jadi ada sisi petualangan yang ingin dia reach atau dia gapai tentang kamu. Bagi dia kalau misalnya dia bisa pada akhirnya mendapatkan hati kamu, wah segala perjuangan dia ini akan sangat-sangat dia kenang gitu loh. Ada The Devil, ini kartunya sama dua-duanya. Aku bingung ini kenapa keluarnya sama, tapi yang pasti di sini dia melihat betapa ambisiusnya kamu. Di mata dia kamu sangat ambisius mengenai hidup, mengenai kemapanan, mengenai impian kamu, mengenai kisah cinta kamu juga di sini. Jadi seambisius itu kamu sehingga dia mengerti standar kamu tuh tinggi. Queen of Swords di sini dia orang yang punya standar sangat tinggi ya. Standar tinggi di sini macam-macam, mungkin mengenai fisik, mungkin mengenai kemapanan, mungkin mengenai hal-hal lain. Tapi di sini sekalinya dia bisa mendapatkan hati kamu, maka kamu akan punya effort yang sebesar dia juga untuk membangun hubungan ini gitu loh di sini. Dan ya di sini kamu emang setangguh itu mengenai hidup ya, mengenai pekerjaan kamu, impian-impian kamu. Dan lebih dari itu, pada akhirnya setelah waktu berlalu, dia cukup lama kenal kamu, dia melihat ada kedewasaan di pola pikir kamu. Dia melihat kamu tuh bijak orangnya. Emang sih kelihatannya misterius. Mungkin kalau kamu kumpul sama teman-teman kamu, kamu orang yang paling paling diem, paling lama mendengarkan, nggak terlalu banyak ngomong. Tapi sekalinya kamu ngasih saran atau mungkin nasihat, atau mungkin kamu jujur mengenai suatu hal, itu tuh bener gitu loh. Itu sesuatu yang bisa diterima banyak orang. Dan kedewasaan kamu di sini makanya membawa kamu pada sebuah kesuksesan di mana kamu akan benar-benar seluar biasa itu untuk menggapai segala apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan. Dan mengenai kisah cinta, setelah kamu bisa membuka hati di dia lebih bisa mengenal kamu. Oh kamu sebijak itu, oh kamu sedewasa itu, oh kenapa kamu di sini nggak terlalu banyak ingin ngobrol atau mungkin nggak banyak bicara, karena kamu di sini nggak mau, lebih kepada nggak mau menyakiti hati orang lain, atau di sini emang kamu nggak terlalu suka bercuap-cuap lah gitu di sini ya. Ada Ace of Cups di sini yang menandakan intuisi kamu tuh bagus ya, dan dia menemukan di balik kamu yang sangat dingin, cuek, kadang terlihat seperti jual mahal, tapi kalau sudah kenal kamu sebenarnya hangat banget orangnya. Kalau kamu sudah sayang sama seseorang, kamu tuh bisa sayang banget gitu loh. Bisa kayak ada effort, ada perjuangan yang bisa kamu berikan kepada orang yang kamu sayang ini. Siapapun, mungkin teman-teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu kayak gitu. Dan di sini pada akhirnya kamu bisa kok membuka hati kepada dia, dan dia menemukan segala keindahan kamu, yang mana kamu semakin hangat tentang kisah cinta ini, yang mana kamu lebih terbuka mengenai hati kamu, yang mana kamu bisa menunjukkan sisi manisnya kamu, happy-happynya kamu, lucu-lucunya kamu kalau memang sudah kenal. Jadi emang kamu tipe yang nggak segampang itu mau terbuka kepada orang asing kayak gitu ya di sini. Tapi sekalinya terbuka, berarti kamu emang sudah senyaman itu, dan semakin kamu nyaman dengan seseorang, semakin kelihatan nih sisi positifnya kamu, lebih ke kamu bisa memberi banyak bahagia, kamu bisa memberi banyak warna-warni kepada dia, dan ya segala perjuangan dia pada akhirnya membuahkan hasil karena
pada akhirnya kamu bisa membuka hati buat dia. Gitu sih di sini. Dan ya aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada Knight of Wands, ada Six of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Ace of Swords, dan The Star. Oke, di sini yang bisa aku katakan bahwa ini adalah usaha yang pada akhirnya dia lakukan untuk kamu ya. Di sini dia benar-benar berjuang keras sih. Berjuang keras kayak ayolah buka hati kamu, aku akan benar-benar menunjukkan keseriusan aku akan benar-benar menunjukkan kegigihan aku, kamu akan aman bersama dengan aku akan aku berikan cinta yang banyak, kayak gitulah di sini. Jadi Knight of Wands ini benar-benar prajurit yang pergerakan dia ini cepet banget gitu, cepet banget, paling berambisi, paling ya bucin ya, tapi benar-benar ingin membuktikan ke kamu, ayo aku tuh suka sama kamu, aku pingin kita berdua serius, tinggal gimana kamunya mau membuka hati nggak buat saya, kayak gitu. Tangguh banget, walaupun mungkin di awalnya kamu tuh dingin, kamunya nggak membalas chatting dia secepat itu, bahkan mungkin kamu kayak nyuekin dia, tapi dia ada keyakinan di hatinya bahwa bersama dengan kamulah dia akan bahagia, bersama dengan kamulah kalian berdua akan sama-sama menjadi partner pasangan yang bisa saling membangun gitu, saling menyempurnakan satu sama lain. Ada keyakinan itu di hatinya dia. Makanya dia di sini, wah kalau dia sudah maunya kamu ya sudah, dia akan benar-benar membuktikan niatnya itu. Kemudian ini ada Six of Cups. Pada akhirnya dia akan benar-benar membuat kamu akan nyaman. Gimana caranya membuat kamu nyaman? Apakah dengan ngobrol? Apakah dengan ngajak kamu nonton film? Apakah dengan mengapresiasi segala pencapaian kamu? Apakah ikut terlibat dalam hobi-hobinya kamu? Pokoknya semua hal akan dia lakukan demi bisa membuka hati kamu, minimal gitu. Jadi dia sebelum kamu benar-benar nolak yang sudah kamu pergi saja dari hidupku, selama kamu belum bilang itu, maka dia melihat masih ada kesempatan untuk mendekati kamu, kayak gitu di sini. Ada Queen of Pentacles juga di sini yang menandakan bahwa dia punya banyak kesabaran untuk menghadapi kamu, punya banyak kesabaran untuk mungkin menghadapi kamu yang sedingin itu gitu loh terhadap dia. Tapi pada akhirnya sih di sini dia ingin membuktikan cintanya selain dengan energi maskulin, dia akan membawa kamu pada sebuah kenyamanan yang mana dia benar-benar membuktikan cintanya ke kamu, cinta yang tulus, yang benar-benar melihat kamu baik buruknya, menerima kamu apa adanya, kayak gitu. Ada Ace of Swords juga di sini yang mana kartunya berulang kembali. Dia mengerti bahwa mungkin kamu di sini punya alasan kenapa kamu sedingin itu, kenapa kamu nggak secepat itu menanggapi perasaannya dia. Dan di sini dia menunggu kok kalau misalnya pun kamu butuh waktu untuk membebaskan diri kamu dari apa-apa yang mungkin pernah menyakiti kamu, mungkin kisah cinta kamu sebelumnya, atau kamu punya trauma mengenai pernikahan orang tua kamu, atau mungkin di sini kamu sangat-sangat takut melihat berita setiap hari mengenai perceraian, perselingkuhan, dan yang negatif-negatif lainnya. Dia mengerti itu, kamu butuh waktu dan dia akan ngasih kamu waktu. Dalam artian dia akan membantu proses penyembuhan traumanya kamu dan akan meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan terbebas dari segala ketakutan itu gitu ya di sini. Ya, besar harapan dia mengenai kamu, besar harapan bahwa kamu akan benar-benar menerima cintanya dan dia akan berusaha mendamaikan kamu. Kartu The Star ini nggak hanya mengenai harapan ya, cita-cita, impian, tapi juga gimana caranya perjuangan dia selain untuk meyakinkan kamu juga akan mendamaikan hati kamu, terutama buat teman-teman di sini yang mungkin sebelumnya memang masih menyisakan ada luka di hati kamu mengenai apapun. Dia akan ingin hadir untuk mendamaikan kamu, untuk menenangkan kamu, untuk menjadi orang yang nyaman buat kamu nangis, buat kamu cerita, buat kamu menumpahkan segala emosi kamu di dia. Dia ingin hadir sebagai bintangnya kamu, kayak gitu di sini. Ya, dan aku akan lihat juga beberapa kartu lainnya di sini. Ya, dia di sini memang akan memberikan damai buat kamu, atau sebaliknya kamu benar-benar merasakan tenang, nyaman, damai bersama dengan dia. Dan dia pun merasakan damai, nyaman bersama dengan kamu. Pada akhirnya kamu yang dingin kamu yang benar-benar dingin menanggapi dia awalnya, lebih bisa mulai melembutkan hati kamu, lebih bisa memberikan hangat untuk dia, lebih hangat menanggapi perhatian dia, lebih hangat menerima kebaikan-kebaikannya, lebih bisa melihat, oh iya dia bisa memberikan kebaikan buat saya, kayak gitu. Jadi sama-sama menjadi pasangan yang pada akhirnya aku lihat saling mendamaikan, berjuang gitu di sini ya.
Matahari hangat, ceria. Tapi di sini mataharinya lebih kepada matahari yang baru terbit, sehingga di sini lebih kepada nyaman, damai, hangat gitu. Ada fokus, ya kamu memang di sini kenapa dia bucin ke kamu, karena kamu itu sudah ada di listnya, atau mungkin di sini kamu itu seperti apa yang dia ekspektasikan mengenai jodoh kamu adalah apa yang dia impikan mengenai jodoh gitu loh. Dia di sini punya impian, oh jodoh aku nanti aku harapkan seperti ini, lalu bertemulah dengan kamu. Tapi mungkin memang karena kamu adalah apa yang dia ekspektasikan, maka di sini dia kekeh, bucin, dan bener-bener nggak mau kehilangan kamu di sini. Makanya dia berjuang banget buat mendapatkan hati kamu, mendapatkan perhatian kamu, membawa kamu ada di masa depannya kayak gitu. Kemudian di sini ada intention. Kalau misalnya di sini kamu pada akhirnya akan memberi dia kesempatan untuk oke, bisa kita coba kisah cinta kita ini, maka yakinlah kamu akan menjadi nomor satunya. Apa-apa kamu, pokoknya segala perjuangan dia pada akhirnya itu buat kamu. Dan ya di sini akan ada banyak kebahagiaan, merasakan jatuh cinta lagi, merasakan hangatnya bersama dengan dia, merasakan berbagai warna-warni yang berbeda mengenai kisah cinta kamu dan dia ini. Begitu ya. Dan ya bersama dengan dia ini, karena dia membantu proses healingnya kamu, membebaskan kamu dari segala ketakutan dan pesimisnya kamu di sini juga akan belajar untuk menghargai diri kamu sendiri, menghargai orang yang tulus sama kamu, mencintai diri kamu, mencintai orang yang juga sudah berjuang seluar biasa ini buat kamu. Gitu. Dan aku akan lihat di sini beberapa charm. Ada kemungkinannya kamu akan dealing ya dengan orang yang berzodiak ini, atau ini adalah zodiaknya kamu. Gemini, ada Cancer, ada Pisces, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Aries, dan juga Scorpio. Kalau misalnya zodiak kamu atau dia nggak ada, jangan sedih, masih ada unsur nama kamu atau dia. Ada T, G, J, L, F, O, I, E, V, dan K. Kemudian ada beberapa angka atau tanggal spesial antara kamu dan dia. Di sini ada 7, 29, 20, 1, 19, 28, 18, 28, 23, dan 14. Kemudian beberapa charm detail mengenai dia, atau bisa juga ini mengenai kamu ya. Kita akan lihat bareng. Di sini ada all. Ini seperti kartu The Moon tadi ya, all. Kemungkinan besarnya dia memang orang yang cerdas, bijaksana banget. Pola pikirnya udah sangat-sangat dewasa. Kemungkinan besar kamu juga demikian. Dan di sini orangnya sangat kreatif, dan sangat mungkin juga di sini tipe yang kadang karena dia orang kreatif, dia lebih sering begadang untuk menyelesaikan proyek-proyeknya di sini ya, atau pekerjaan-pekerjaannya gitu. Kemudian di sini ada haha. Di sini ada kemungkinan dia ini orang yang gampang bikin orang lain tertawa. Di sini orangnya easy going, happy go lucky, optimis banget mengenai hidup, dan di sini orang yang bisa kamu ajak bercanda. Jadi dia orangnya serius mengenai hidup, serius, tapi di satu sisi hidup nggak harus selalu diseriusin bagi dia. Dia juga ingin punya momen-momen yang dibawa santai bareng kamu. Dan kalau misalnya dia lagi kumpul di circle-nya dia atau bareng teman-temannya dia, sangat mungkin dia gampang ngelawak, gampang ngelucu gitu orangnya. Ada gadget di sini, sangat mungkin di sini dia sangat menyukai perkembangan atau mengikuti perkembangan gadget, smartphone, laptop, internet, dan sebagainya. Atau di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan smartphone ya. Kemudian di sini ada detektif. Di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia mungkin di sini suka atau mengikuti kasus-kasus kejahatan. Misalnya di sini kamu tahu konten-kontennya Nancy Judge atau Nadia Omara yang kayak gitu-gitulah. Jadi tentang kasus pembunuhan, bagaimana sebuah pembunuhan bisa terjadi,
faktor-faktornya dan sebagainya. Atau mungkin di sini dia sangat suka baca bacaan-bacaan yang berhubungan dengan kasus-kasus pembunuhan, detektif gitu ya. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kasus-kasus kejahatan, mungkin dia di sini bener-bener real detektif ya, polisi, intel juga bisa. Bulan April bisa menjadi bulan yang penting buat kamu dan dia. Mungkin di sini bulan pertemuan, penyatuan, bulan lahirnya dia, bulan lahirnya kamu, kayak gitu. Kemudian di sini ada alat musik. Nah, mungkin di sini entah kamu atau dia sangat jago atau bisa memainkan alat musik apapun. Entah itu piano, gitar, biola, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kemungkinan besar antara kamu atau dia punya bidang pekerjaan yang dekat dengan binatang atau hewan. Mungkin di sini dokter hewan, atau punya pet shop, atau mungkin kerja di penangkaran hewan, ya apapun itulah yang berhubungan dengan, atau mungkin sesederhana dia punya hewan peliharaan apapun, kucing, anjing, ular, reptil gitu juga bisa ya. Kemudian di sini ada pohon yang menandakan bahwa kisah cinta kamu ini punya dua kemungkinan. Pertama, akan ada banyak pertumbuhan antara kamu dan dia, yang mana kisah cinta ini mungkin dari bibit kecil lama-lama menjadi besar, menjadi rindang, indah gitu ya, butuh waktu memang. Atau di sini sesederhana bahwa dia lebih suka aktivitas di luar ruangan, dia lebih suka aktivitas yang dekat dengan alam, entah di sini naik-naik ke puncak gunung, ke pantai, ke manapun lah, taman kota kayak gitu di sini ya. Kalau dari segi fisik, mungkin dia di sini punya rambut yang gelap, kulitnya tan, atau mungkin di sini kulit yang sawo matang gitu ya, atau mungkin lebih ke olive. Mungkin juga rambutnya di sini keriting, aku udah bilang keriting atau ikal gitulah ya. Di sini bola matanya gelap. Dan di sini ada Januari. Januari bisa menjadi salah satu bulan yang penting buat kamu dan dia. Dan ya itu yang bisa aku reading mengenai first impression dia kepada kamu dan usahanya dia. Dan semoga dengan siapapun kamu nanti akan dibersamakan, semoga bisa menjadi sebuah kisah cinta yang indah, membuat kamu dilimpahi banyak berkah dan bahagia. Silahkan diambil energi positifnya. Terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga atau gambar ketiga, kita akan sama-sama melihat bagaimana first impression dia kepada kamu. Dan aku mau mengingatkan buat teman-teman bahwa ini adalah general reading, sehingga bisa aja resonate, bisa aja tidak, atau vice versa, karena ini adalah energi kolektif dari banyak orang. Kalau teman-teman ingin reading yang lebih private, kamu bisa mengambil personal reading dengan aku di nomor WhatsApp ini, atau di description box ada linknya di sana ya. Dan kita akan sekarang masuk aja ke reading ini. Ada The Moon, ada High Priestess, ada Six of Cups, ada Nine of Swords. Kalau yang bisa aku katakan mengenai first impression dia kepada kamu gini, dia melihat kamu itu penuh dengan sisi misterius, tidak gampang dibaca, dan membuat dia semakin penasaran sama kamu. Di sini dia melihat kamu itu sebagai orang yang cerdas, yang sangat tangguh mengenai hidup, yang di sini dia melihat kamu tuh dewasa banget pola pikirnya, kamu tuh bijaksana, kamu di sini dia lihat sebagai orang yang udah mengerti batasan-batasan mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak gitu loh. Di sini dia melihat kecantikan itu di kamu. The High Priestess ini dia selain punya kecantikan di luar, atau mungkin kalau misalnya di sini kamu adalah laki-laki, kamu tuh ganteng di luar, ganteng di dalam. Kamu cantik di luar, cantik di dalam. Dan di sini kamu memang nggak sembarangan mau jatuh cinta. Jadi kamu di sini kalau jatuh cinta, kamu bener-bener ingin jatuh cinta di orang yang tepat. Sehingga si orang baru ini dia sangat bertanya-tanya mengenai kamu. Dia sangat-sangat melihat sisi misterius kamu tuh luar biasa gitu loh. Kamu tuh nggak gampang ditebak orangnya. Dan karena kamu di sini punya pola pikir dewasa, mungkin di sini kamu awalnya tuh agak-agak bagi dia dilihat cuek, bagi dia kamu itu kayak nggak memberi kesempatan, padahal ya kamu memberi kesempatan, cuma kayak ekspektasi dia mengenai kamu tuh mungkin karena dia melihat kamunya di sini fun, lucu,
ramah, dia merasa bahwa ketika dia lagi pendekatan ke kamu, PDKT gitu ya, lebih gampang. Ternyata kebalikannya. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan pertemanan mungkin kamu di sini lebih terbuka, lebih rileks, tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kamu punya alasan kenapa kamu nggak mau seterbuka itu, kamu nggak mau seburu-buru itu mengenai cinta. Kamu di sini nggak gampang bucin orangnya. Kamu nggak gampang bucin ketika kamu ngerti ada orang yang datang mendekati kamu nggak langsung yang wah wah wah, wah gitu, nggak. Kamu kayak justru jaga jarak dulu, kayak kamu ingin menilai dia tulus nggak, dia serius nggak, dia bener-bener mencintai saya atau hanya main-main aja kayak gitu. Makanya di sini dia tuh kayak gitu, kayak kamu tuh sebenarnya gimana sih orangnya. Dia tuh banyak pertanyaan mengenai kamu, jadi nggak gampang ketebak. Tapi lebih dari itu semua, sebenarnya dia melihat ada sisi ramahnya kamu tuh ramah banget ke banyak orang. Kamu di sini juga sangat mungkinnya sudah punya banyak kenangan bersama dia gitu loh. Jadi mungkin di sini jatuh cinta yang di circle sendiri, atau mungkin di sini teman kamu jatuh cinta sama kamu ceritanya, sehingga sebelumnya itu kamu sudah punya banyak kenangan bersama dengan dia sebelumnya. Mungkin di sini teman sekolah kamu yang sekarang ketemu lagi, kayaknya waktu sekolah dulu dia ramah, tapi kok sekarang dia lagi di fase yang misterius gitu loh. Jadi banyak pertanyaannya mengenai kamu di sini. Tapi sih aku lihat dia cukup gigih untuk bisa mendapatkan hati kamu, untuk berjuang buat kamu dan sebagainya. Dan lebih dari itu semua, faktor paling kenceng di kamu The High Priestess ini sih cerdas. Jadi cerdas di sini bener-bener selektif banget orangnya, selektif banget ketika ada orang yang datang. Jadi kayak kamu bisa melihat lah dia sedang bawa kertas gitu kan, perkamen, yang mana dia kayak kamu sudah masuk nggak dalam ekspektasi aku, kamu ada nggak di listnya aku gitu loh. Kalau misalnya dia 10 tapi gitu, dia 10 tapi apa, dia 10 tapi apa. Jadi kamu di sini bener-bener perfeksionis juga ketika ada orang baru yang datang, sehingga di sini dia butuh perjuangan yang besar buat kamu. Dan di sini ada Nine of Swords. Kemungkinan besarnya ini hampir mirip ya seperti pile kedua. Kamu di sini sangat mungkin punya alasan kenapa kamu nggak seterbuka itu mengenai cinta atau orang baru yang kelihatan banget lagi naksir sama kamu. Kamu nggak gampang seterbuka itu. Kamu di sini ngasih kesempatan ke dia kayak, mau nggak jalan-jalan sama aku? Ayo jalan-jalan. Tapi kamu nggak gampang menunjukkan sisi terdalamnya kamu ke dia. Kalau misalnya dia ngajak, kita ngopi bareng yuk di kafe mana, kamu kayak ayo gitu, ayo kita membuat sebuah momen berdua. Tapi juga kamu nggak seterbuka itu gitu loh. Jadi kayak kamu menerima ajakan dia, tapi kamu pinginnya tuh pelan-pelan, sampai kamu bener-bener yakin bahwa dia orang yang bisa kamu percaya buat kamu sharing mengenai hidup kamu, diri kamu dan sebagainya. Jadi di sini teman-teman kelihatannya banyak yang takut jatuh cinta lagi, takut dengan komitmen, cemas dengan masa depan, takut menikah dan sebagainya. Jadi di sini mungkin kamu punya sedikit banyak luka mengenai kisah cinta, mengenai pernikahan dan sebagainya. Jadi kamu ngerti ada orang yang datang suka sama kamu, tapi nggak langsung hanya karena dia mencintai kamu, nggak berarti kamu juga harus secepat itu membalas cintanya, kayak gitu sih yang bisa aku baca secara singkat mengenai kamu, atau yang dia kesan pertamanya ke kamu, kayak gitulah di sini. Dan beberapa kartu lainnya ada Knight of Cups, ada Four of Swords, ada Strength, ada The Hangman. Jadi gini, dia sebenarnya mengerti kok kamu itu orangnya baik banget, ramah banget. Cuma memang untuk kisah cinta kamu belum seterbuka itu. Makanya di sini dia bingung apakah kamu di sini ramah ke dia karena memang kamu bakat lahirnya ramah, atau keramahan kamu itu karena kamu juga membalas perhatian dan cintanya dia, kayak gitu di sini. Cuma di sini yang aku lihat bahwa lama-kelamaan kamu di sini sangat mungkinnya akan nyaman dengan dia. Kamu mungkin setelah sekian kali pertemuan kamu lebih bisa terbuka mengenai diri kamu kepada dia, dan pada akhirnya dia punya kesan bahwa kamu itu sebenarnya baik, kamu cantik, kamu ganteng, kamu bener-bener luar biasa. Cuma memang butuh waktu aja untuk membalas perhatian dan cintanya dia. Kemudian di sini ada Four of Swords yang menandakan bahwa dia juga paham pada akhirnya bahwa kamu punya bakat lahir baik, ramah,
kamu juga punya bakat yang besar, atau mungkin di sini punya cinta yang besar lah di sini untuk banyak orang, buat keluarga kamu, teman-teman kamu, buat dia gitu sebagai jodohnya kamu. Tapi pada akhirnya dia mengerti setelah kenal kamu butuh waktu. Butuh waktu buat apa? Buat istirahat dulu mengenai cinta, buat yakin dulu mengenai kehadirannya, buat healing dulu mengenai segala kecemasannya kamu, segala luka yang masih mengganjal di hati kamu, yang menjadi ketakutan terbesarnya kamu mengenai komitmen dan cinta. Dia mengerti itu semua, dan pada akhirnya aku lihat sih dia akan memberi kamu kesempatan untuk, ya udah, kamu pikirkan dulu mengenai kehadiran saya, kamu pikirkan dulu mengenai niat baik saya terhadap kamu. Aku akan menunggu. Kelihatannya dia akan menunggu. Dia akan menunggu sampai kamu benar-benar yakin. Pada akhirnya dia menunggu. Dia siap menerima segala jawaban dari kamu. Apakah kamu akan mengiyakan cintanya dia, atau kamu justru akan menolak dia? Dia udah siap di sini. Kenapa? Karena di sini kamu layak buat ditunggu bagi dia. Karena di sini dia melihat ada charm atau pesona kamu yang nggak bisa dia dapatkan di orang lain gitu loh. Ada sisi kamu yang bener-bener membuat dia nih jatuh cinta banget. Makanya dia rela menunggu kamu. Bahkan kalaupun dia menunggu cukup lama dan pada akhirnya kamu nolak, dia kayak, ya sudah, nggak apa-apa, aku udah siap, kayak gitu. Dia juga melihat kamu sebagai orang yang tangguh, yang kuat banget. Di luar ketakutan kamu mengenai cinta dan komitmen, dia melihat kamu tuh tangguh, luar biasa, berani menghadapi banyak hal di hidup kamu, mengenai perjuangan kamu, impian-impian kamu, pendidikankah, pekerjaankah, kisah cinta, bagaimana kamu menghadapi dunia, dan itu semua, segala sesuatu yang bagi dia, kamu tuh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bagi dia sangat mengapresiasi segala ketangguhan kamu ini, gitu loh di sini. Jadi walaupun kamu kelihatannya lemah lembut, kelihatannya kalem, tapi hati kamu luar biasa tangguh menghadapi banyak hal, terutama masalah yang pernah kamu hadapi, luka yang sedang kamu usahakan untuk sembuh itu, gitu loh di sini ya. Ada The Hangman di sini. Dia juga melihat kamu sebagai orang yang sabar. Dia lihat sebagai orang yang bisa punya perspektif atau sudut pandang yang sangat luas mengenai hidup, mengenai cinta, mengenai orang lain. Di sini kamu dilihat dia sebagai orang yang nggak gampang ngejudge. Di sini sangat mungkin kamu bisa sangat menerima perbedaan. Jadi kamu sadar bahwa manusia pasti punya kelebihan, kekurangan. Setiap orang punya pola pikir yang berbeda, setiap orang punya background yang berbeda-beda, entah ini mengenai agama, suku, ras, dan sebagainya. Tapi kamu bisa menerima segala perbedaan itu menjadi sesuatu yang seharusnya indah gitu loh. Dan di sini ya, yang paling dilihat kesabarannya kamu sih itu ya mengenai first impression atau kesan pertama, dan juga kesan-kesan selanjutnya mengenai kamu. Dan aku akan lihat juga di sini, setelah dia cukup tahu banyak mengenai kamu, usaha apa yang akan dia lakukan. Ada Four of Swords, oke. Ada Seven of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Strength, oke. Ada Page of Cups. Ada dua kartu pengulangan di sini ya, Four of Swords ini sama, dan Strength ini sama. Jadi yang bisa aku katakan, memang di sini pada akhirnya usaha dia untuk menaklukkan hati kamu, usaha dia untuk benar-benar bisa meyakinkan kamu adalah ngasih kamu waktu untuk healing, untuk mengenal dia lebih dalam. Kan kamu di sini bertanya-tanya, apakah dia ini tulus, apakah dia ini setia, apakah dia benar-benar mencintai saya? Dia ngasih waktu. Dia di sini nggak terburu-buru meminta jawaban dari kamu atau memaksa ngepush kamu, enggak. Dia ngasih waktu kamu untuk, ya sudah, di sini aku mengerti kamu butuh waktu untuk menerima saya. Mungkin kamu juga butuh waktu untuk menyembuhkan luka batin kamu, akan saya tunggu gitu loh. Jadi dia di sini akan membiarkan kamu menyembuhkan segala yang kamu rasa emang harus disembuhkan, healing. Dan juga kalau misalnya kamu ingin mengenal dia lebih dalam, sebelum kamu benar-benar yakin untuk jadian atau mungkin komitmen sama dia, dia juga akan ngasih waktu. Jadi di sini dia nggak terburu-buru nge-push atau memaksa itu ke kamu. Dia di sini lebih fleksibel, bahwa bagi dia kamu adalah orang yang sudah lama dia nantikan, maka dia nggak apa-apa bersabar sebentar untuk memastikan kamu yakin 100% kepada dia gitu. Dan Seven of Pentacles pada akhirnya dia juga akan menunggu kamu
yang mana di sini dia akan membebaskan kamu untuk mencari tahu mengenai dia. Entah dengan ngobrol, entah dengan mengenalkan kamu ke keluarganya, entah dengan mengenalkan kamu ke teman-temannya, yang pasti dia ngasih kesempatan ke kamu untuk dia membuktikan keseriusannya, ketulusannya, cintanya, dengan cara apapun yang ingin kamu lakukan. Jadi misalnya, kalau misalnya kamu emang pengen serius sama aku pengen kenal sama keluarga kamu, misalnya kamu ingin seperti itu, dia akan oke, aku akan kenalin kamu ke keluarga aku, oke, aku akan kenalin kamu ke teman-teman aku, kayak gitu. Jadi apapun yang kamu minta mengenai keseriusannya, dia akan membuktikannya. Dia juga akan berjuang banyak buat kamu. Lalu ada Queen of Swords di sini. Ya, pada akhirnya dia juga mengerti kamu punya batasan, kamu punya boundaries di sini, yang mana sekali waktu kamu pengen me time, dia akan membiarkan kamu me time. Di saat kamu di sini butuh support, dukungan untuk segala hal, dia akan datang ke kamu, ngasih support ke kamu, memastikan bahwa kamu akan baik-baik aja. Dia ingin menjadi tempat yang nyaman untuk kamu curhat dan sebagainya, kayak gitu di sini. Dan kalau misalnya kamu di sini minta saran ke dia, dia akan sebisa mungkin ngasih saran terbaik buat kamu. Dia ingin hadir ke kamu sebagai orang yang memberi banyak bantuan dalam banyak hal, dari pikirannya dia, waktunya dia, atau mungkin bantuan-bantuan lainnya kepada kamu, agar kamu di sini nggak ngerasa sepi, nggak ngerasa sendiri, bahwa bersama dengan dia kamu akan lebih berwarna-warni gitu loh hidupnya. Bersama dengan dia kamu nggak akan kesepian lagi, itu yang dia harapkan. Makanya dia, kalau misalnya kamu butuh bantuan, dia akan sangat senang membantu kamu. Ada kartu strength di sini karena di sini kamunya sangat-sangat tangguh mengenai hidup. Dia di sini ingin memantaskan dirinya supaya dia punya energi yang sama dengan kamu mengenai menghadapi hidup, menghadapi banyak orang, menghadapi masalah. Dia ingin setangguh kamu. Dan di sini dia ingin menaklukkan hati kamu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang sabar. Jadi di sini kamu bisa melihat orang ini bisa nyaman berada di singa, bobok-bobokan di singa. Padahal kita tahu singa itu bisa menerkam dia kapan aja, tapi di sini dia tidak memakai pecut, tidak melakukan kekerasan ke singa ini, tapi dia memperlakukan singa ini dengan lembut, sehingga singa ini pada akhirnya juga nyaman gitu loh. Maka di sini dia pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan sebisa mungkin membuat kamu nyaman dengan cara terbaik, dengan cara yang sangat-sangat lembut, sehingga kamu percaya ke dia bahwa bersama dengan dia kamu akan baik-baik saja, bersama dengan dia kamu akan terlindungi dengan cintanya, dengan kebaikannya dia, kayak gitu. Dan ya, dia di sini memang akan datang ke kamu sebagai orang yang romantis. Ia ingin menjadi sahabat terbaiknya kamu, yang mana kamu bisa curhat mengenai apapun, kamu bisa menceritakan hal-hal baik, hal-hal buruk, hal-hal konyol, hal-hal nggak jelas ke dia, yang mana dia berharap kamu bersama dengan dia nggak perlu pakai topeng. Jadilah diri kamu apa adanya, karena dia akan menerima kamu apa adanya, kayak gitu di sini. Jadi dia akan benar-benar membuat kamu nyaman sih. Perjuangan dia untuk membuktikan cintanya adalah membuat kamu nyaman bersama dengan dia, gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada passion. Iya, dia di sini sangat sayang banget sama kamu. Dia di sini benar-benar jatuh cinta yang langsung membara, yang bucin. Iya, ingin berjuang buat kamu. Iya, ingin benar-benar kamu ada di masa depannya. Sepassion itu dia. Dan kalau dia sudah sejatuh cinta ini, dia nggak akan dengan mudah melepaskan kamu, kecuali kamunya bener-bener nolak yang maaf banget aku nggak bisa, baru deh dia akan move on dari kamu. Tapi dia sangat-sangat berharap kamu akan bisa membalas cintanya, karena cinta dia sebesar itu buat kamu. Makanya dia di sini sangat-sangat bersabar menunggu kamu, menghadapi kamu sampai kamu benar-benar siap menerima cintanya, kayak gitu. Kemudian di sini ada resist. Di sini dia juga mengerti bahwa kamu itu punya banyak kelebihan, ada kekurangan kamu juga. Maka di sini dia akan menerima kamu, menerima baik-baiknya kamu, menerima segala kekurangan kamu juga. Dan dia pun berharap bahwa kamu juga bisa menerima dia, segala baik-baiknya dia, segala kekurangan dia. Dia juga berharap kamu akan bisa menerima dia di sini. Dan di sini tentu saja dia berharap kamu akan bisa mengubah, bukan mengubah, lebih tepatnya menerima dia, bisa melihat segala perjuangannya dia, bisa bener-bener merasakan ketulusan cintanya. Itu yang dia harapkan dari kamu. Dan kamu pun juga di sini pada akhirnya bisa kok, dengan sendirinya kamu merasakan, intuisi kamu akan merasakan bahwa dia ini emang tulus sama kamu. Dia di sini ingin mencintai kamu sebanyak itu.
ada sukses di sini ya. Pada akhirnya segala perjuangan kamu dan dia nggak akan sia-sia, walaupun mungkin perjalanannya pelan-pelan, berliku-liku, tapi semua akan mendapatkan hadiahnya di sini. Hadiah yang nggak diduga-duga, mungkin setelah kamu yakin akan dimudahkan jalannya, akan mudah mendapatkan restu keluarga dan sebagainya. Jadi di sini hubungan ini sangat mungkin menarik banyak berkah, kebahagiaan dan semua yang kamu ekspektasikan, bahkan di luar dari apa yang kamu harapkan. Lebih-lebih lagi gitu loh apa yang kamu dapatkan bersama dengan dia. Jadi itu dia, dan aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Ada kemungkinan besarnya kamu akan dealing atau dibersamakan dengan seseorang yang berzodiak, atau ini adalah zodiak kamu ya, Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, Scorpio, Virgo, dan Aquarius. Kalau misalnya zodiak kamu atau zodiak dia nggak ada, jangan sedih, ini masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada B, N, M, N lagi, U, G, C, S, O, dan Q. Kemudian di sini ada beberapa angka atau tanggal spesial antara kamu dan dia. Ada 11, 1, 10, 20, 24, 11, 14, 8, 27, dan 31. Dan aku akan lihat beberapa detail lain mengenai dia. Di sini ada kemungkinan dia atau kamu punya hewan peliharaan, entah kucing, anjing, atau hewan-hewan peliharaan lainnya, reptil gitu ya. Dan kemungkinan besarnya dia ini penyayang hewan. Jadi sangat-sangat tidak bisa menerima kalau misalnya ada hewan yang diperlakukan dengan tidak sepantasnya atau diperlakukan dengan buruk gitu ya. Ada kupu-kupu di sini yang bisa aku bilang bahwa akan ada banyak perubahan di hidup kamu setelah kamu nanti bertemu dengan dia. Terutama perubahan pola pikir kamu kalau memang kamu lagi ada kecemasan, pesimis mengenai cinta dan hubungan gitu ya, pernikahan. Dan di sini pertemuan kamu dengan dia akan memang ada perubahan, dan kadang perubahan itu tidak menyenangkan, tetapi ini akan menjadikan kamu semakin dewasa, semakin mengerti artinya cinta, mengerti arti kehadiran dia di hidup kamu kayak gitu. Kemudian di sini ada boba dan minuman-minuman manis. Mungkin dia dan kamu sama-sama suka minuman yang begini-beginilah ya, kamu ngerti, minuman manis, boba, matcha kayak gitu-gitu. Ada simbol infinity di sini yang menandakan bahwa ada kemungkinannya kamu dan dia ini punya spiritual connection atau past life connection. Di sini kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, bisa jadi kamu dan dia ini dulunya sudah pernah ketemu di kehidupan kamu sebelumnya, dan sekarang ada sebuah pelajaran yang memang harus kamu lalui bersama dengan dia sebagai pasangan, kemungkinannya di sini ya. Dan tadi aku ingat ada 2 kartu strength, yang dimana di kartu strength itu seringkali juga ada simbol infinity. Jadi di sini kenceng banget energi past life connection atau relationship atau spiritual connection. Dan di sini ada bulan Maret sebagai bulan yang menjadi bulan spesial antara kamu dan dia. Mungkin ini bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan pertemuan, bulan penyatuan. Kemudian di sini ada kemungkinannya si orang ini, jodoh kamu ini, orang yang gampang ketawa, atau mungkin di sini dia lucu, dia konyol. Kalau misalnya dia lagi berbaur dengan circle-nya, dia sangat mungkin gampang ketawa. Orangnya serius tapi juga santai gitu ya. Di sini ada teleskop yang menandakan bahwa ada kemungkinan dia di sini punya ketertarikan terhadap alam semesta, jagat raya, bintang-bintang, rasi bintang, atau mungkin di sini bidang pekerjaannya nggak jauh-jauh dari mungkin di BMKG, atau mengenai cuaca, mengenai langit, mengenai tata surya tuh ya. Di sini ada rumah yang menandakan sangat mungkin kamu atau dia anak rumahan, atau di sini lebih suka mager di rumah. Kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak ada kuliah, lebih suka di rumah, mungkin sekedar rebahan, nonton film, atau ngapain lah sesuatu yang kamu kurang suka aktivitas di luar rumah, karena bagi kamu
kamar kamu adalah tempat yang paling nyaman di dunia ini. Kemudian di sini ada bidang pekerjaan dia atau kamu sangat mungkin dekat dengan bidang konstruksi atau bangunan, atau mungkin di sini dia arsitek, atau pokoknya yang berhubungan dengan bangunan lah, gedung, jembatan, jalan, proyek-proyek yang seperti itu ya. Kemudian di sini ada lagi terakhir, ada angel. Jadi kemungkinannya memang pertemuan kamu dan dia ini pertemuan yang memang ya jodoh gitulah. Jodoh yang akan membawa kamu pada banyak pelajaran hidup, dan sangat mungkin di sini akan dimudahkan jalannya, mudah-mudahan gampang dapat restu keluarga, disupport teman-teman kamu dan sebagainya gitu ya di sini. Dan ya, itu yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih file ketiga atau gambar ketiga. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Semoga ada banyak kebahagiaan setelah pertemuan kamu dan jodohmu ini. Dan ya, sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.